persilakan kembali. Ada Ibu Foke ya, boleh berdiri Ibu Foke. Dan ini juga kebetulan sebagai wali santri juga, nanti akan dijawab oleh Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Foke, wali santri dari Pondok Pesantren Darussaada. Mohon izin bertanya Ustadz, di era sosmed dan flexing saat ini, bagaimana cara kita tidak terbawa arus pamer dunia? Dan apakah mengejar FYP, viral, validasi online, termasuk cinta dunia? Nah, batasannya itu bagaimana ya Ustadz? Mohon nasihatnya dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini kekinian sekali nih, relate sekali nih pertanyaannya. Silakan Jaya, bagaimana nih? Setiap manusia sudah ada anugerah Allah ciptakan, rasa ingin disanjung dan dipuji. Maka ketika kita baca Al-Fatihah, yang setelah baca Bismillah, apa yang kita baca? Alhamdulillah. Kenapa kita baca Alhamdulillah? Karena kita tidak pernah menghitung dan mengira berapa banyak sih kekurangan kita. Jadi kalau orang yang gila sanjungan, deflexing, dia pengen diviral, itu orang sebenarnya yang banyak kekurangan. Bahasa kerennya kurang pede. Cuman nutupinnya dengan teknologi digital saat ini. Ini penyakit orang sekarang lagi kurang pede semua. Pengen pede dia flexing segala macam. Ya kita jujur-jujur aja, saya kagak pernah update status dan saya nggak punya Instagram. Ustadz yang ada di TV saya doang nggak punya Instagram. Saya pede ngapain harus begitu? Lah kalau tujuan kita makanya di situ kul inna sholati wan nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Justru yang paling berat apa? Penyakit dalam hati kita itu adalah yang paling berat, riya. Apa itu riya? Tadi dalam pengajian udah saya kupas. Adalah pengen disanjung, pengen dipuji, pengen mendapatkan status, pengen naik pangkat, pengen dapat kehormatan. Larilah di situ. Ada yang namanya buang tuh riya. Kadang nggak pernah ibu-ibu pengen dipuji oleh suami. Dan suami pun kadang nggak pernah pengen dipuji oleh istri. Padahal kalau mau cari pujian, dipujilah oleh istrimu, dipujilah oleh suamimu. Harusnya apa kalau begitu? Kita tunjukkan kalau kita sesuatu adalah kita berikan kepada yang berhak. Kita dandan yang cantik buat siapa? Mending amat. Kalau ngomong kayak orang jujur benar. Padahal ketika di hadapan suami, ya maaf aja lebih banyak cuman pakai daster. Udah kadang-kadang itu kutang juga diganjel peniti 6, kiri 3, kanan 3. Kalau kira mau pergi jalan-jalan, Masya Allah pengen dapat dipuji orang, kelihatannya cantik kan? Ya. Masya Allah itu pakai bedak, pakai lipstick, pakai lagi muka apa namanya? Kalau yang sekarang tuh di skincare. Wow. Skincare kan buat orang bukan buat suami. Coba kalau cantiknya buat laki, bapak juga gitu mau kondangan. Bu cakep banget, di rumah cuman pakai kolor bola. Mana tuh dengkul kayak obeng kembang. Betis udah banyak gobangannya. Ya Allah, ya Robi. Coba dandan yang necis pengen dipuji oleh istri, kelihatannya kan rapi. Coba kalau mau kondangan pakai jilbab. Nah beginilah contohnya. Kita mau menghadap Allah dengan menghadap manusia. Lebih mulia mana menghadap manusia apa menghadap Allah? Kayak kita sadar bahwa menghadap Allah itu lebih mulia. Contoh kita sholat, pakailah mukena yang mahal bu. Sekali punya mukena mahal kredit. Itu juga dia ikut pengajian. Bapak kalau giliran sholat, kadang-kadang asal make doang, kaos bekas pilkada dipakai buat sholat. Mana gambar yang kalah lagi. Allahu Akbar. Coba kalau mau kondangan, andaikan kita mau sholat disanjung oleh Allah.
Ya Allah ya Rabbi, bagaimana kita dipuji oleh Allah? Bawa syukuri nikmat Allah, pakai yang cakep, mau ngaji dandan yang cakep, mau sholat pakaian yang rapi. Ini paling-paling Idul Fitri, Idul Adha. Itu pun juga terpaksa. Campur dengan acting dan pura-pura. Saat Idul Fitri baru dengar takbir, nangisnya udah 3 ember. Padahal kalau kita sadari, inilah yang harus kita sadari. Jadi awas bahaya flexing. Jelas akan menghancurkan amal ibadah kita. Jadi kalau ingin amal ibadah kita betul-betul menjadi investasi yang abadi, hindari daripada ingin disanjung dan dipuji. Oh, caranya bagaimana? Jangan pernah peduli dengan pikiran orang. Jangan pernah peduli dengan omongan dan bicara orang. Pedulilah kita pengen disanjung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waridhoka matlubi, tadi kita baca tadi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Waridhoka matlubi, hanya ridhomu ya Allah, matlubi yang aku cari. Bagaimana mencari keridhaan Allah? Jauh lebih sulit, jauh lebih berat ketimbang mencari sanjungan orang. Orang nyanjung hanya sebatas dia hidup dan punya kepentingan dengan kita. Tapi kalau Allah mengangkat dan menyanjung ridho, tidak pernah akan ada batasnya. Baik. Itu jawaban singkatnya. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Kembali kita diingatkan untuk mengevaluasi diri dan juga menjadi refleksi buat kita semuanya, untuk tujuan utama sekali lagi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.